Belum. Masbur untuk korban syukur. Bersorak-sorak selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kau mengelakkan tidak baik yang ada di dalam gereja ini. Kau memberi kami terbaik supaya kami bisa kami membuka ibadah ini yang di dalam nama Yesus Tuhan dan Yesus kami. Amin. La
ada damai tetap tumbuh, ada berkat dalam jiwaku, dengan harapan iman, dua roh bertambah sepenuh, berserahkan Tuhan, ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap tumbuh. Senantiasa
tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dan Tuhan sampai bersyukur asalkan saya Tuhan juga banyak bersyukur kepada Tuhan Bapa karena Kau bilang yang terbaik dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mohon agar Roh Kudus yang bekerja boleh dalam Markus 11 ayat yang ke-22 hingga yang ke-24. Hasil pilihan tepat. Ini adalah tema kita pada pagi ini. Hasil pilihan yang tepat. Kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus Markus 11 ayat yang ke-22 hingga yang ke-24. Kalau kita lihat dalam ayat ini, bahwa semua orang yang mengusahakan pekerjaannya mau melihat dan menerima apa? Menerima hasil daripada usahanya. Dan dia katakan di sini bahwa bila kita menikmati, kita melihat, kita menerima hasilnya, merasa baik dalam kehidupan, baik secara rohani dan jasmani. Karena keadaannya harus seimbang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, mengapa kita mau menikmati segala hal di dalam kehidupan kita? Kita mau menikmati segala hasil usaha kita, dan kita mau menikmatinya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau selama ini kita sudah berusaha dan kita menikmati segala apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Karena semuanya adalah kita memilih pilihan yang tepat. Hasil pilihan yang tepat, kita bersyukur kalau kita menikmati apa yang kita usahakan. Karena kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka hanya menerima, tetapi mereka tidak menikmatinya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita yang bercuti, kita yang ada di kampung, kita sama-sama diberkati karena kita sama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukannya kita lihat orang yang kelebihan, tetapi kita lebih memilih untuk pilihan yang tepat, untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya, sehingga kita dapat merasakan dalam kehidupan kita
Apa yang dikatakan dalam hal yang pertama, bahwa harus dimulai dengan doa. Itu sangat penting bagi kita. Harus dimulai dengan doa. Kita tahu setiap orang percaya, sebelum kita mulakan apa yang kita merancang dalam kehidupan kita, harus berdoa dulu. Ya, ini sangat tepat bagi kita. Kita baru dengan ini. Takkan kita tiba-tiba saja datang, saya mau jalan di sana. Tapi kita harus mempersiapkan apa? Semua persiapan kita harus dengan doa dulu. Kita berdoa. Lalu kita mencari apa yang perlu untuk kita pergi bercuti. Takkan kita bercuti saja tanpa ada yang kita bawakan. Tapi kita harus memerlukan, kita persiapkan dulu tempat kita tinggal. Kita persiapkan dulu kendaraan kita. Kita siap dulu keuangan kita. Baru kita ada sukacita dalam kehidupan kita. Takkan kita mau jalan sampai sana kita tidak tahu bagaimana arah kita. Begitu juga kita dengan semua orang percaya bahwa kata firman Tuhan ini, buat dia mengingatkan kita supaya kita mendahului segala sesuatu dengan doa di dalam kehidupan kita. Harus dimulai dengan doa. Markus 11 ayat ke-24. Harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan itu tahu keperluan kita. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat ke-24 ini juga, apapun yang dia didoakan tidak bimbang hatinya, tetapi tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi terjadi bagi hidup kita. Karena itu apa yang direncanakan hidup kita harus dimulai dengan doa. Pasti terlaksana menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ingatlah hari ini bahwa apapun yang kita lakukan, ingat hasil pilihan yang tepat mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Hasil pilihan yang tidak tepat, dia akan mengecewakan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kata firman Tuhan, sebelum kita memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, harus dengan doa. Jangan kita hanya kita hantam saja. Kalau kita menghantam, nanti kita dihantam balik. Sebab kita tidak ada dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saya ingat sepanjang tahun ini, Bang, sekalipun gunung itu, kalau kita sudah percaya, kita berdoa, dia akan beranjak. Berarti bukan gunung yang kita lihat ini kita diancam. Bukan gunung kita baru kita doakan supaya dia berpindah. Tetapi gunung masalah kita doakan, kita hancurkan, kita patahkan, dan dia akan berpindah daripada kehidupan kita. Dan kita ada sukacita. Itu maksud firman Tuhan ini. Kalau gunung itu kita pindahkan, bolehkah itu? Tetapi itu adalah suatu bayangan, suatu hal yang kita lihat. Tadi paling dia hanya patah sajakan, runtuh saja, dia tidak akan berpindah. Tetapi dia menggambarkan bagaimana masalah kita, bagaimana kita tetap memilih pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita harus memilih pilihan yang tepat. Hasil pilihan tepat mendatangkan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan di sini, ayat yang ke-22, ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kunci utama bagi kita adalah berdoa. Dan yang kedua, sudah kita berdoa, kita percaya. Sudah kita percaya, kita menerima sesuai dengan keperluan kita. Jadi hari ini, kalau kita mengalami cabaran dalam kehidupan kita, ingatlah, mari kita memilih hasil pilihan yang tepat untuk satu kekuatan baru dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jangan katakan hari ini aku damai, suatu saat nanti kita akan diuji. Dan ujian inilah yang membuatnya kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi kalau kita ingat Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kita daripada kejatuhan kita. Dan Tuhan akan menolong kita sekalipun susah dari lewat dalam kehidupan kita. Namun apa kuncinya? Tetap berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Maka itu akan diberikan kepadamu.
Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita sesuai dengan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat keadaan hidup kita hari ini, kadang-kadang kita ini ada maju mundurnya. Tapi ingat, suatu peringatan bagi kita. Kalau kita maju, kalau kita mundur, kita akan jatuh. Kalau kita maju, kita akan tetap bangkit bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan. Jadi apapun masalah hari ini, setinggi gunung Kinabalu pun masalah kita, pasti dia akan dipindahkan daripada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kita hanya setia menunggu bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah hari ini, apapun beban kita hari ini, tetaplah percaya. Karena hasil pilihan yang tepat, kita akan menikmati dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah bahwa pasti terlaksana menurut kehendak Tuhan kalau kita tetap percaya, beriman di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan ingatlah selalu akan hasil yang terindah dan terbaik jika kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini jangan pernah berjalan sendiri, karena kita tidak mampu mengatasi segala cabaran dan godaan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, kita lihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Kalau kita lihat dalam ayat itu, di mana ada iman, pasti ada mukjizat, kata firman Tuhan. Jadi iman, percaya beriman kepada Tuhan, pasti ada mukjizat, ada keajaiban Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Dia menguji kita, setakat mana ketaatan kita menjalani ujian itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, Dia menyatakan di situ dalam ayat yang ke-27, bagi manusia tidak mungkin bagi Tuhan kita. Jadi apa yang kita pikir tidak mungkin itu terjadi dalam hidup kita, tapi itu adalah pikiran kita secara manusia. Tapi Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu adalah suatu keyakinan bagi kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak akan jatuh, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa menghadapi ujian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kita yakin apa yang kita lakukan akan berhasil di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia bertindak? Kita bertindak dalam iman, walaupun kita tidak kita lihat dalam kehidupan kita. Iman itu adalah suatu hal yang sangat baik bagi kita, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kita mengatasi segala cabaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah, kalau kita sudah jatuh, kita sudah menerima ujian, mau kamu bersyukur. Walaupun kamu terasa lelah sudah, mau kamu bersyukur. Sedikit saja bersyukur, dan mereka mau yang baik kalau sejak syukur saya sudah diberkati hari ini kan. Tapi kalau kita sudah terasa lemah, sudah menghadapi ujian sangat berat, kadang-kadang kita menyesal juga saya buat ini. Menyesal juga saya akan dapat kerja dalam hidup saya. Kan penyesalan itu datangnya daripada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu penolongan setia dalam kehidupan kita, kita tidak akan mempersalahkan diri kita sendiri. Tapi sebaliknya kita syukur Tuhan saya alami hari ini. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan untuk meminta suatu kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah berjanji, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mengingati kita, sesibuk-sibuk pun kita dalam dunia ini mengerjakan pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan ibadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kesibukan itu dia akan menjadi jerat bagi kita. Kesibukan itu membuatkan kita lupa Tuhan, dan kesibukan itu membuatkan kita tidak kuat menghadapi ujian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya
di dalam kehidupan kita sebagai orang pada saat ini. Karena itu hendaklah tetap berpegang pada perintah Tuhan supaya kita melihat mukjizat atau keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini selidiki hati kita supaya kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, supaya perintah Tuhan itu akan bersama dengan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah pada hari ini, karena Tuhan itu ada untuk kita dalam semua hal dalam kehidupan kita. Setiap orang berharap penuh kepada Tuhan. Jadi ingatlah, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, di mana ada pengharapan, ada kekuatan. Pengharapan ini yang menguatkan kita melewati semua ujian, cabaran dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 40 dan ayat yang ke-29. Kita sama-sama lihat ayat ini. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Jadi dua perkara ini kita alami secara jasmani kita kan. Kita merasa lelah, kita merasa tidak berdaya di dalam kehidupan kita. Namun dalam semua kelelahan, tidak berdaya ini, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua hal ini, Dia katakan bahwa Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun cabaran hari ini, apapun yang kita lewati, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita adalah milik yang pasti pada firman Tuhan. Pengharapan itu tidak mengecewakan kita, tapi pengharapan itu akan beri kekuatan bagi kita, merupakan saw yang kuat bagi kita dan aman bagi jiwa kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimanapun beban kita, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita. Hanya kita mampu bercerita kepada Tuhan bahwa kita harus menyatakan kepada Tuhan, karena Dia yang boleh menolong kepada kita. Manusia tidak dapat menolong kita, tapi manusia hanya memberi segala cadangan-cadangan yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga Dia katakan bahwa Dia akan berikan kekuatan kepada yang lelah dan kepada orang-orang yang tidak berdaya melewati segala cabaran kehidupan kita. Karena itu kita harus memiliki pilihan yang tepat dalam kehidupan kita kalau kita menikmati yang baru dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah dalam hal ini bahwa setiap orang berharap penuh kepada Tuhan akan mendapat kekuatan untuk menghadapi segala cabaran dan masalah di hidup kita ini. Tuhan akan berikan semangat kepada yang tidak berdaya. Oleh itu, seberat apapun bebanmu, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita tetap bersatu, apapun cabarannya, kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, supaya seberat apapun beban kita, kita boleh menanggung bersama-sama, dan Tuhan akan berikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang terakhir, di mana ada kasih, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kuncinya kita harus mengasihi Tuhan dulu dengan segenap hati kita. Lalu kita mengasihi sesama kita manusia di dalam kehidupan kita. Kasih itu yang membuatkan kita hidup dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Sebagai ayat terakhir kita pada pagi ini, kita lihat bersama-sama dalam ayat ini. Yesaya 41 ayat 9 hingga yang ke-10 adalah ayat firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 ini kita pegang ayat ini. Kalau kita sudah merasa lemah, kita merasa takut menghadapi apapun situasinya hidup kita, peganglah ayat ini. Ayat ini akan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita, dan yang membuatkan kita tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di mana ada kasih, ada kemenangan, kata firman Tuhan. Jadi kasih itu sangat penting bagi kita. Kasih menutupi banyak sekali dosa kita, pelanggaran kita, karena kita mengasihi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Seperti mana Tuhan Yesus dia mengasihi orang-orang yang berdosa, begitu juga kita mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita.
dan kita akan memiliki kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang mengingatkan kita masing-masing supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dari perbuatan yang tidak baik, berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena di mana Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita dari dosa, dan Tuhan memilih dan tidak akan menolak kita kata firman Tuhan. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan minta pertolongan, Tuhan Yesus tidak akan menolak kita. Sebaliknya Dia akan menerima kita dengan sepenuh hati kita di dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimanapun kita bersalah pada orang-orang di dalam muka bumi ini, tapi itu kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan akan berikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah, di mana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang kita ingat dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia ini tidak baik dengan kita, tapi ingatlah Tuhan itu baik bagi kita, karena Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia katakan Dia tidak akan menolak kita, sebab kita telah dipilih oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini bahwa Dia tidak akan menolak kita sebagai anak-anaknya, tetapi Dia akan menolong kita, Dia akan menguatkan kita supaya kita mengambil hasil pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Karena hasil pilihan yang tepat kita menikmati dengan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu Dia katakan firman Tuhan ini, janji Tuhan bagi kita dalam ayat ke-10. Dia katakan bahwa ayat yang ke-10 ini, janganlah takut dan bimbang kata Tuhan, sebab Dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Kalau kita rasa takut, bimbang dalam semua hal dalam hidup kita, itu yang membuat kita tidak ada kekuatan. Itu yang membuat kita tidak menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali berperang dengan ketakutan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Sedangkan hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita suka untuk bangkit kembali dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah mengalaminya, masalah-masalah cabaran hidup kita, mari kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong. Dia katakan bahwa Dia di sini, bahwa Dia katakan di sini ayat ke-10, bahwa Dia menyatakan bahwa janganlah takut dan janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Berarti Tuhan mengakui kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan akan menolong kita di saat kita terjatuh tergeletak, tapi kita tidak akan sampai binasa, karena Tuhan akan menolong kita dalam semua kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, karena kita masih dalam dunia. Kita memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia katakan di sini bahwa jangan takut menghadapi apapun persoalannya, sebab Tuhan menyertai. Jangan bimbang, sebab Tuhan kita yang bela kita sebagai anak-anak Tuhan yang kehidupan kita. Dan Dia katakan Tuhan akan berjalan di hadapan kita untuk memberikan kita suatu kekuatan yang kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanan-Nya. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan kita kemenangan dalam semua hal dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan meringankan semua beban yang kita alami dalam kehidupan kita, dan Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita pada saat ini. Jadi pada hari ini hasil pilihan yang tepat, kita akan hidup dengan penuh sukacita kata firman Tuhan ini. Dan Dia katakan sini buat hasil pilihan tepat harus dimulai dengan doa, percaya, beriman bahwa kita akan menikmatinya di dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini, di mana ada iman pasti ada mukjizat di dalam kehidupan kita. Ada keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Dia katakan, di mana ada pengharapan, ada kekuatan bagi kita yang percaya. Jadi ingatlah hari ini, di mana ada kasih, ada kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini, di mana kita saat ini, di mana kita saat ini, ada kita di dalam baru permulaan mendoakan sesuatu untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, atau kita sudah di tahap yang sudah memulai perjalanan hidup kita, di mana ada iman pasti ada mukjizat yang terjadi.
di mana iman kita sampai. Ada yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Dan kalau kita melewati hal ini, di mana ada pengharapan, ada kekuatan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menikmati kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Mari katakan beri kanan kita, marilah beri kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Benar, hanya Tuhan saja sumber kemenangan bagi kita. Kita adalah manusia biasa, kita tidak mampu melewatinya di dalam kehidupan kita. Tapi katakan kita menang bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bersyukurlah hari ini kalau kita sudah menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jangan salah pilih. Salah pilih kita yang meranakan, tapi pilihan yang tepat kita yang merasa sukacita. Kita ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita mulai dengan doa kita. Karena sesuatu yang dimulai dengan doa, kita akan memiliki pengharapan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan melalui doa, pengharapan, kekuatan, tidak ada mukjizat yang terjadi. Akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus memiliki kasih Tuhan itu untuk menguatkan kita, untuk menegur kita, untuk menasihati kita, supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berjalan dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kemenangan bagi kita. Dia akan menguatkan kita apapun keadaan kita hari ini. Kalau saya bercerita cabaran kami, bahwa pilihan yang tepat untuk tetap setia apapun keadaan hidup kita dalam muka bumi. Jadi hari ini kita berdiri, kita menserahkan hidup kita karena Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan kita. Kata lagu itu, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara sampai akhir hidup kita. Jadi mereka serahkan hidup kita sepenuhnya. Kita berdoa, kita mohon kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu menjalani hidup kita sendirian, tapi Tuhan ada untuk kita hari ini. Karena itu tetaplah percaya, beriman dan mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa. Yang tanganmu dan kelami Tuhan semata. Amin. Terima kasih, silakan untuk berkati dan kembali ke tempat. Aku
Biarlah kiranya mulut kami yang berbicara, dalam hati kami yang mengeluarkan, kami kasih percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati, memberi kesembuhan kepada mereka yang kurang sehat, khususnya istri, Jila, Bapak Langka, dan saudara kami Raya yang selalu bersama dengan kami. Nanti dia doa, kalau tidak akan membiarkan Yesus
hanya mencari